Siang pemirsa, kembali bersama saya, Rehana Alia dalam berita utama hari ini. Indonesia tengah diguncang gelombang protes besar yang berlangsung sejak akhir Agustus hingga awal September tahun 2025. Protes ini memunculkan 25 tuntutan rakyat yang kini dikenal dengan sebutan tuntutan 17+8. Isu ini tidak hanya ramai dibicarakan di jalanan, tetapi juga viral di media sosial. Apa latar belakang protes ini? Bagaimana tanggapan pemerintah? Dan mengapa tuntutan ini mendapat dukungan luas dari masyarakat? Berikut laporan selengkapnya. Aksi protes bermula pada akhir Agustus tahun 2025, ketika wacana kenaikan tunjangan anggota DPR mencuat ke publik. Kabar tersebut menimbulkan gelombang kekecewaan, terutama karena terjadi di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Harga kebutuhan pokok seperti beras, minyak, dan cabai terus meningkat. Sementara masyarakat merasa pemerintah tidak cukup serius memberikan solusi. Puncaknya tanggal 29 Agustus, demonstrasi besar meletus di Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan. Aksi ini kemudian menjalar ke 32 provinsi, melibatkan ribuan massa dari berbagai lapisan masyarakat. Situasi kian memanas ketika terjadi bentrokan antara aparat dan demonstran. Beberapa kantor pemerintah termasuk gedung dewan daerah dibakar massa. Reuters melaporkan bahwa sedikitnya 3 orang tewas dan belasan lainnya luka-luka akibat kericuhan. Sementara itu, kasus tewasnya pengemudi ojek online Afan Kurniawan menjadi simbol ketidakadilan dan memantik amarah publik. Afan disebut menjadi korban kekerasan aparat saat saksi berlangsung. Dalam kondisi yang semakin panas, sejumlah aktivis dan figur publik merumuskan apa yang disebut sebagai tuntutan 17+8. Terdiri dari 17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang. Dokumen ini dipublikasikan pada 1 September melalui media sosial dan langsung viral. Tuntutan jangka pendek mencakup pembatalan kenaikan DPR, pengendalian harga kebutuhan pokok, serta penghentian kekerasan aparat terhadap warga sipil. Sementara tuntutan jangka panjang berisi agenda reformasi seperti transparansi anggaran, perbaikan sistem pendidikan, dan perlindungan pekerja informal. Salah satu penyusun, Jerome Pauline, menyatakan, "Kami berharap tuntutan ini bukan hanya didengar, tetapi benar-benar dijadikan acuan kebijakan. Jika tidak, rasa percaya masyarakat terhadap negara akan terus menurun." Tokoh publik lain yang ikut menyuarakan tuntutan ini adalah Andovi Lopez. Dalam satu unggahannya, Andovi menuliskan bahwa Indonesia membutuhkan perubahan nyata, bukan sekedar janji. Selain itu, aktivis perempuan Andita Firsali Utami menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengawal kebijakan publik. Ia mengatakan, selama ini rakyat hanya diminta mendengar, sekarang saatnya pemerintah yang mendengar. Dukungan juga datang dari luar negeri. Media internasional Reuters melaporkan bahwa warga Asia Tenggara menunjukkan solidaritas dengan cara pemesanan makanan daring untuk driver ojek Indonesia. Aksi ini dimaksudkan sebagai bentuk simpati terhadap pekerja lapangan yang menjadi korban dalam protes. Fenomena tersebut menjadi sorotan dunia dan menunjukkan bahwa isu ini telah melampaui batas nasional. Di sisi pemerintah, Presiden Prabowo Subianto membatalkan kunjungan kenegaraan ke Cina untuk mengatasi situasi. Juru bicara Presiden menyatakan bahwa pemerintah membuka ruang dialog, namun tetap menekankan pentingnya menjaga ketertiban umum. Kami mengerti aspirasi masyarakat, tetapi kami juga berkewajiban menjaga keamanan dan stabilitas negara, ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Meski demikian, langkah pemerintah menuai kritik karena laporan Human Rights Watch menyebutkan lebih dari 3.000 orang ditahan dalam aksi penyakiban.
Sejumlah lembaga HAM dalam negeri menilai penahanan massal ini sebagai bentuk pembungkaman suara rakyat. Seorang pengamat politik dari Universitas Indonesia, Dr. Lutfi Rahman menilai pemerintah perlu berhati-hati jika pendekatan yang diambil terlalu represif, protes justru bisa semakin meluas. Tidak hanya menimbulkan ketegangan politik, aksi protes ini juga berdampak bagi kehidupan sehari-hari masyarakat. Beberapa ruas jalan utama di ibu kota macet total, kegiatan perdagangan terganggu, dan sejumlah sekolah terpaksa meliburkan siswanya. Di sisi lain, protes ini justru memperlihatkan solidaritas sosial. Banyak warga yang membagikan makanan gratis kepada para demonstran, sementara kelompok mahasiswa aktif menggalang dana untuk korban luka. Kami mendukung tuntutan mahasiswa, makanya kami ada di sini. Tapi kan kalau berdiri di sana ya dengan meluangkan tenaga kami mungkin nggak sanggup. Jadi kita sanggupnya dukung semangat pakai makanan dan minuman. Pemirsa, protes nasional dan viral tuntutan 1748 menunjukkan bahwa masyarakat menginginkan transparansi keadilan dan reformasi yang nyata. Kini semua mata tertuju pada pemerintah. Apakah mereka siap menanggapi aspirasi rakyat dengan kebijakan konkret atau justru menutup mata terhadap desakan perubahan? Satu hal yang pasti, suara rakyat sudah bergema di seluruh penjuru negeri, dan sejarah akan mencatat bagaimana pemerintah menjawabnya. Demikian laporan kami mengenai protes nasional dan tuntutan 17+8. Saya, Rehana Alia, pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa dalam berita berikutnya. Selamat siang.